Kalau dikatakan Indonesia emas 2045, ya, sementara kita hari ini, ya, bebannya itu luar biasa. Per kapita income kita baru sekitar 3.000. Nah, bisa nggak 2045 itu tembus di angka 6.000, 7.000? Kalau nggak lemas, disinilah perlunya pemimpin. Ya. Jadi perlu pemimpin yang betul-betul paham tentang Indonesia. Jadi untuk memahami Indonesia itu, maka apa yang menjadi amanat konstitusi, ini harus betul-betul konsisten. Contoh, orang banyak mengkritik Pak Harto. Kita menikmati bagaimana suasana tidak sedap di zaman Pak Harto. Ya kan? Tapi kenapa sekarang itu berulang? Itu loh. Nah, dulu ya saya menikmati bagaimana dipanggil, diinterogasi setiap saat gitu kan. Ya kan? Nah, tapi apa yang terjadi di zaman Pak Harto itu sekarang berulang lagi. Jadi ini baru saja terpilih jadi presiden itu karena akan menjadi kepala negara. Kira-kira ini gimana kira-kira gini? Dalam bahasa dulu waktu kita masih SMP, kemerdekaan itu jembatan emas. Itu kan? Nah, apakah presiden yang terpilih mampu membangun jembatan itu? Jembatan emas untuk kembali ke... Iya, jembatan emas. Bisa kan? Jadi di situasi yang begitu berat, gitu kan? Dia bikin jembatan untuk mencapai Indonesia emas dan emas. Kalau nggak lemas, sudah. Ya, jadi gini, saya catat ya. Jadi kita lihat parameter. Parameter ya, mau lihat dari segi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang belum berubah. Kemudian isi pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar yang palsu. Nah, itu juga walaupun itu palsu, tapi kan itu diakui. Tapi itu saat berlaku. Nah, itu kan, jadi bertitik tolak dari indikator-indikator gitu. Apakah, gitu, contoh yang paling sederhana tentang seluruh sumber daya, ya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pertanyaannya, sesuai dengan yang diminta Profesor TB tadi, untuk konteks Indonesia hari ini, betulkah rakyat itu berdaulat secara ekonomi? Betul. Ya, apakah rakyat itu betul-betul berdaulat secara ekonomi? Dan kemudian dari segi tingkat pendapatan per kapita masyarakat, kalau ditemakan emas, saya berpendapat sebelum per kapita Indonesia tembus, ya, tembus di angka katakanlah per kapita itu kira-kira 10 juta rupiah rata-rata per bulan, saya pikir Indonesia lemas. Masih Indonesia belum bisa jadi Indonesia emas ya loh. Masih Indonesia lemas ya. Karena ini menyangkut daya beli. Ya, menyangkut daya beli. Biaya-biaya hidup masyarakat itu. Ya. Nah, jadi saya betul-betul pemesan dengan bahasa profesor tadi itu indikator. Nah, indikator apa yang mau kita pakai? Nah, kalau Undang-Undang Dasar 45 muka dewan jelas, ya, cerita tentang keadilan sosial, cerita tentang pencerdasan, cerita tentang amanat tentang tidak boleh ada penjajahan cara berpikir, penjajahan dari kemerdekaan hidup bersosial, di mana undang-undang banyak dibuat untuk nangkap-nangkapin orang misalnya. Nah, apakah itu? Nah, itu tuh saya. Jadi kalau parameternya berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 yang belum dirubah-rubah, Anda menyatakan kita belum bangkit, begitu? Belum, jauh. Masih jauh ya? Sangat jauh. Ya. Karena pola-pola yang dibuat oleh penjajahan itu masih kita teruskan hari ini. Itu loh. Jadi kalau kita mau betul-betul menuju emas tadi itu, empower ekonomi itu untuk rakyat harus nomor satu, harus ke depannya. Jadi walaupun kita sudah merdeka sekian puluh tahun, tapi kan cara-cara penjajahan itu kan masih dilanjutkan. Jadi ketimpangan pemilikan saya dalam kisah Quran, ya, Nabi Musa itu jalan duluan,
Begitu dia jalan lurus, dia nggak sampai pada tujuan. Lalu dia berbalik bertanya sama pembantunya. Oh tadi, dia balik dulu, baru akhirnya ketemu dengan Nabi Khidir. Nah, jadi barangkali. Jadi soal balik itu nggak ada masalah ya? Ya, jadi kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu kan artinya untuk mengembalikan pada posisi yang benar gitu. Jadi jangan malu untuk kembali ke jalan yang benar ya? Iya, jadi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu artinya mindset kita, kesadaran kita, spirit nasionalisme kita itu memang jadi amanat. Itu amanat itu yang harus kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, saya berikan catatan tadi kata-kata parameter itu. Ini terus bergulir. Saya ingin closing statement kaitannya kebangkitan nasional. Mudah-mudahan ini hari kebangkitan nasional untuk Indonesia emas. Saya ingin clue yang paling penting. Ya, saya mengajak seluruh komponen bangsa kembali kepada amanat konstitusi kita agar keberkahan dan rahmat Allah yang Maha Kuasa itu selalu menyertai bangsa ini. Maka negara kita ini untuk menuju kebangkitannya adalah negara kesatuan Republik Indonesia konsisten berdasarkan ketuhanan yang lain. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik, ekonomi, dan persoalan-persoalan mendasar kehidupan berbangsa dan bernegara ini hanya di Jurnal Politik TV. Sampai berjumpa. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.